Saudara-saudari sekalian, pemahaman bahwa Maria dikandung tanpa noda asal tidak begitu sulit dipahami, karena dia melahirkan Yesus yang adalah Allah yang tanpa noda. Maka yang melahirkan juga harus tanpa noda, sehingga pemikiran itu menjadi mudah. Yang sulit dipahami adalah kesanggupan Maria. Memang karya keselamatan Allah lewat Maria bagi kita merupakan berkah. Tapi sebetulnya bagi Maria itu musibah. Karena apa? Dalam seluruh hidupnya, dia tidak pernah memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Hamil di luar perkawinan pada zaman itu hukumnya adalah rajam. Dan Maria betul-betul tahu itu. Tapi dia tetap menyanggupkan diri. Dan ketika Yesus lahir, dia harus mengungsi ke Mesir. Dan itu bukan perjalanan yang pendek. Sekarang ini Mesir, Israel sekitar 9 jam pakai bis. Saat itu bisa 2-3 tahun. Dan memang dia beberapa tahun di Mesir. Dan setelah kemudian Yesus itu menjadi seorang yang populer, mungkin saat itu dia menikmati ketersanjungan. Tapi jangan lupa bahwa pada puncak kehidupan Yesus justru dia mati disalib. Dan ini bagi Maria suatu pukulan yang berat, karena tadinya dia disanjung. Jangan lupa bahwa Yesus ini pada waktu populer selama 3 tahun itu mengumpulkan massa yang begitu banyak. Dan memang membahayakan betul dalam situasi di mana Romawi ini dalam pengawasan pemerintahan Roma. Jadi kalau orang kumpul banyak sudah dianggap subversi. Jadi kalau Yesus itu dilencamkan, karena orang Yahudi sendiri tidak ingin ini menjadi populer. Nanti kalau populer lalu kemudian subversif, seluruh Yerusalem akan di bumi hanguskan oleh Roma. Dan itu terjadi memang pada tahun 70 setelah Yesus tidak ada. Sehingga kalau kemudian kita melihat setelah Yesus disalib, itu pun bukan berarti lalu setelah kebangkitan murid-murid Yesus itu hidup dengan hebat. Karena masih 300 tahun mereka dikejar-kejar dan Maria menikmati itu sampai dia meninggal. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita mau memuji Maria, marilah kita lebih melihat keuletannya, artinya ketabahannya dengan mengatakan aku ini hamba Tuhan. Karena risikonya persis seperti Yesus ketika di Taman Getsemani. Kalau mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi kalau itu yang terjadi, terjadilah. Kalau itu menyai kehendak Tuhan, persis sama. Maka saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita ini menyanjung Maria, ya bolehlah, karena dari sekian banyak bukti memang banyak orang yang terbantu dengan doa-doa dengan perantaraan Ibu Maria. Dan kalau kita mengikuti seluruh penampakan Maria, dia selalu muncul pada saat gereja mengalami krisis. Pada tahun 1858, jadi tahun abad di mana Maria itu dikukuhkan tanpa noda asal oleh Paus Pius ke-12, 8 Desember 1854. Itu pada tahun yang sama dia juga menampakkan diri pada tahun 1831 pada Maria Katarina Labore. Itu pas apa? Peristiwa Revolusi Prancis, di mana gereja sungguh dihancurkan oleh revolusi itu karena dianggap berpihak pada kaum borjuis, dan gereja hancur-hancuran. Dan sampai menunggu begitu lama muncul seorang penguasa baru, yaitu Napoleon Bonaparte. Tapi dalam situasi yang cukup lama itu gereja sungguh-sungguh terobang-ambing. Dan Maria menampakkan diri pada medali wasiat Katarina dari Labore. Kemudian 1858, 4 tahun setelah pengukuhan sebagai tanpa noda, dia menampakkan diri pada Bernadette Soubirous. Itu dalam rangka apa? Teori Charles Darwin yang sungguh-sungguh menghapuskan seluruh perjanjian lama. Apa Tuhan menciptakan itu adalah evolusi. Sehingga gereja sungguh-sungguh mengalami suatu krisis dan Maria muncul. Dan kita tahu terakhir muncul adalah Medjugorje, peristiwa di Yugoslavia perang saudara. Jadi kita melihat bahwa kalau Maria itu berperanan dalam hidup gereja dan dirasakan oleh gereja, maka bisa dimengerti kalau orang menghormati. Tapi jangan lupa bahwa Maria memang perlu disanjung. Tapi marilah kita berani mengikuti teladannya sebagai hamba Tuhan. Artinya, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, ya kita harus siap seperti Maria. Dalam situasi apapun, tetap sanggup mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin.